Dari modul 2.3. Kebetulan kami kan di proses guru penggerak ini kami disuruh untuk melakukan coaching terhadap guru atau rekan kerja. Jadi pada saat ini saya minta bantuan Bapak untuk menjadi observer. Jadi nanti ada seseorang guru, Ibu Yani Waru, dia ingin menyampaikan mungkin ada masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Jadi sebentar lagi dia akan datang dan kami akan melakukan proses coaching. Jadi saya minta bantuan Bapak untuk mengamati apakah kata-kata pemantik yang saya sampaikan memang sudah pas atau mungkin ada komentar atau kritikan Bapak untuk membangun saya ke depannya nanti. Jadi fokus di pertanyaan pemantik. Iya. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai observer. Kita coba melihat nanti. Iya. Kapan mulai? Sebentar lagi beli kedatangan. Oke. Pagi Bu. Pagi Bu Yani. Pagi. Dulu Bu. Gimana kabar Bu? Baik. Kira-kira Bu, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu, katanya Ibu mau ada yang mau disampaikan kepada saya. Kira-kira apa? Betul sekali Bu. Beberapa hari terakhir ini pun barusan dari kelas. Ya Bu, anak-anak di kelas saya itu mereka mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal-soal HOTS yang benar-benar kecewa nih, entah kenapa bisa seperti ini. Seperti itu Bu, mereka sulit sekali mengerjakan soal-soal HOTS. Oh, jadi itu masalahnya. Jadi sebenarnya Ibu, tujuan Ibu untuk berdiskusi dengan saya ini apa ya kira-kira? Iya Bu, saya berharap nanti setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, saya menemukan nanti di mana sih titik kelemahannya. Itu harapan saya nanti. Karena saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini anak-anak ini. Jadi selama ini kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan metode apa? Biasanya sih, Ya. mungkin juga nanti di sini letaknya kesalahan ini apa yang perlu diperbaiki nanti di sini. Kalau selama ini saya biasanya menggunakan metode ceramah kepada anak-anak. Di mana saya terus yang lebih aktif dan mereka itu kurang aktif. Mungkin di metode saya ya, atau di cara saya, atau bagaimana, makanya lah saya datang sama Ibu, mungkin ada nanti berupa saran untuk saya. Jadi kalau menurut Ibu, seandainya Ibu menggunakan metode lain, kira-kira anak itu aktif nggak? Atau mungkin pernah Ibu suatu ketika mengajar, di situ muncul keaktifan anak-anak, atau mungkin ada metode yang menimbulkan semangat anak-anak itu? Dulu sih pernah di angkatan sebelumnya ya, saya buat metode pembelajaran yang anak-anak angkatan sebelumnya itu saya pergunakan
berbagai metode di dalam menyampaikan materi. Jadi ada keaktifan mereka. Jadi bisa juga ya nanti saya akan mengubah metode atau strategi pembelajaran di dalam menyampaikan pembelajaran saya. Mudah-mudahan nanti bisa ya memicu mereka, membuat mereka lebih aktif, membuat mereka lebih lebih menemukan cara baru atau lebih berperan aktif di dalam mungkin mengikuti mata pelajaran dan juga mungkin menjawab apa tadi sesuai dengan yang saya keluhkan tadi itu loh, susah sekali mereka menjawab soal atau mengerjakan soal-soal yang berbau hoax gitu. Jadi kan Bu, kita sudah menemukan tadi kan akar permasalahannya ternyata selama ini mungkin karena Ibu menggunakan metode yang mungkin monoton ya, tadi ceramah gitu aja. Jadi mungkin ada rencana Ibu ke depan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam proses mengajar? Karena tadi kita sudah menemukan titik permasalahannya, kita sudah mengidentifikasikan. Jadi kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk apa? Tentunya saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sekarang ya. Saya ganti metode pembelajaran saya. Kalau sebelumnya metode belajar, metodenya ceramah terus, saya yang aktif terus. Jadi nantinya ke depan ini saya akan rubah jadi siswa yang lebih aktif, atau sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Kan itu sekarang kan berbasis dengan problem atau masalah siswa. Jadi kalau itu mungkin itu akan memicu mereka untuk lebih aktif, lebih semangat karena sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Iya, Bu, saya setuju. Itu memang sudah luar biasa rencana Ibu ke depan. Saya percaya Bu, nanti ketika Ibu melakukan seperti yang Ibu bilang, metode yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, mungkin di situ anak-anak akan semakin lebih aktif, dan mungkin ketika ada tugas-tugas, anak-anak juga akan dengan semangat mengerjakannya, dan mungkin mereka lebih mengerti materi yang Ibu sampaikan sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal hoax nanti ke depannya. Jadi kira-kira apa tanggung jawab Ibu ke depan untuk melaksanakan rencana Ibu ke depan itu? Tentunya saya harus mulai dulu ini ya. Setelah mungkin nanti berkonsultasi dengan Ibu ini, melakukan pertemuan dengan Ibu ini, mungkin mulai nanti kan saya masuk nanti di kelas 91. Jadi saya coba cari pertemuan dengan Ibu ini. Mungkin mulai nanti kan saya masuk nanti di kelas 91. Jadi saya coba cara baru. Saya mulai dari diri saya. Itu bagaimana anak-anak itu bisa aktif. Selain mereka bisa aktif, kemudian mampu juga mereka mengerjakan soal-soal hoax nanti yang akan ke depan ini saya akan berikan. Jadi cara saya mengubah strategi atau metode pembelajaran di dalam kelas. Mungkin nanti dengan saya upayakan untuk menggunakan media pembelajaran juga yang bagus. Kan infokus kita masih bagus sekarang. Nanti saya minta bantu sama Pak Halawan nanti untuk memasangkan, karena saya nanti masuk di les terakhir. Saya cobalah metode yang baru saya bedakan dengan yang selama ini, karena saya pikir-pikir juga kan, kok bisa ya anak-anak ini seperti ini. Jadi nggak mungkin lah semuanya itu terletak di mereka. Jadi saya coba dulu untuk mengubah. Saya akan coba introspeksi diri. Saya akan juga mencoba untuk merubah metode pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti sama mereka. Saya setuju dengan rencana Ibu, dan saya berharap semoga kedepannya apapun yang Ibu rencanakan ini bisa dapat terwujud dan kita dapat bersama-sama melihat bagaimana perubahan untuk anak didik kita. Yang penting Ibu tetap semangat ya Bu. Pasti demi bangsa. Jadi bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Setelah berbicara dengan Ibu ya, saya sedikit mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan semangat yang baru di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Karena memang tugas dan tanggung jawab sebagai guru ini sangat-sangat
pentingnya, dan kita juga harus gimana ya, update dengan yang namanya situasi sekarang. Apalagi sekarang kan semuanya berkonsultasi dengan ibu ini, melakukan pertemuan dengan ibu ini. Mungkin mulai nanti kan saya masuk nanti di kelas 91. Jadi saya coba cara baru. Saya mulai dari diri saya untuk bagaimana anak-anak itu bisa aktif. Selain mereka bisa aktif, kemudian mampu juga mereka mengerjakan soal-soal hots nanti yang akan ke depan ini saya akan berikan. Jadi cara saya mengubah strategi atau metode pembelajaran di dalam kelas. Mungkin nanti dengan saya upayakan untuk menggunakan media pembelajaran juga yang bagus. Kan Infokus kita masih bagus kan. Nanti saya minta bantu sama Pak Halawan nanti untuk memasangkan, karena saya nanti masuk di les terakhir. Saya cobalah metode yang baru, saya bedakan dengan yang selama ini, karena saya pikir-pikir juga kan, kok bisa ya anak-anak ini seperti ini. Jadi nggak mungkin lah semuanya itu terletak di mereka. Jadi saya coba dulu untuk mengubah. Saya akan coba introspeksi diri. Saya akan juga mencoba untuk merubah metode pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti sama mereka. Saya setuju dengan rencana Ibu, dan saya berharap semoga kedepannya apapun yang Ibu rencanakan ini bisa dapat terwujud dan kita dapat bersama-sama melihat bagaimana perubahan untuk anak didik kita. Yang penting Ibu tetap semangat ya Bu. Pasti demi bangsa. Jadi bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Setelah berbicara dengan ibu ya, saya sedikit mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan semangat yang baru di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Karena memang tugas dan tanggung jawab sebagai guru ini sangat-sangat penting ya, dan kita juga harus gimana ya, update dengan yang namanya situasi sekarang. Apalagi sekarang kan semuanya itu butuh yang namanya teknologi ini. harus menyesuaikan. Saya juga harus lebih membuka diri untuk perkembangan ke depan. Oke Bu, selamat menjalankan tugas. Iya, terima kasih. Dan semoga tetap semangat ya Bu ya. Demi bangsa dan negara kita. Bu, permisi ya. Oke Bu, karena mau mulai kelas. Pak, makasih Ya, selamat bertugas. Iya. Jadi Pak, proses coaching sudah berlangsung. Iya. Jadi pada saat ini saya minta arahan dari Bapak, atau mungkin ada saran untuk membangun kedepannya bagaimana. Baik Bu. Ibu siapa tadi? Ibu Yani Waru. Ibu Yani Waru ya. Ya, tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan. Pertama, saya dulu mau melihat tadi alur coaching yang dilakukan. Di situ kan coaching ini biasanya identik dengan tirta. Ya. Tirta itu adalah tentukan tujuan di awal, baru mengidentifikasi, memetakan, kemudian dikatakan apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh si coaching. Nah, setelah pemetaan baru ada dicoba dipastikan ke coachingnya kan ada rencana aksi. Kemudian tanggung jawab itu adalah memastikan coachingnya itu dilakukan apa enggak. Nah, dari alur ini yang saya amati tadi itu sudah luar biasa. Saya lihat Ibu sebagai coach ya. Nah, ada basicnya juga sepertinya, dan mungkin sering-sering dilakukan. Ini tidak hanya ke satu guru, kalau sering dilakukan ke guru-guru yang lain juga, saya pikir Ibu bisa menjadi seorang coach yang baik dan handal. Karena fungsinya di sini kita kan hanya sekedar hadir sepenuhnya. Iya benar, bukan menggurui. Bukan menggurui, dan saya lihat itu tidak ada. Ibu hadir sepenuhnya. Kalaupun memberikan pertanyaan hanya pemantik saja, mengarahkan. Dan saya lihat coach tadi lebih banyak katakan curhat atau jenisnya ya, dia cerita kendala ini loh Bu, kelas saya, siswa saya. Saya lihat tujuan dia itu kan untuk mengidentifikasi kenapa sih
semangat belajar. Iya, Nah, iya kan. Iya. Lalu setelah diarahkan ke pertanyaan pemantik-pemantiknya, akhirnya ketemulah identifikasi. Oh, mungkin ada metode yang perlu harus dikondisikan dengan kondisi anak. Dan tadi sudah saya lihat Ibu juga mengarahkan kapan akan dilaksanakan. Mungkin ada tambahan sedikit, misalnya di rencana aksi tadi sudah ditanyakan kapan akan dimulai, dan Ibu itu tadi mengatakan hari ini akan selesai. Nah, mungkin bisa lagi dipertegas Bu rencana aksinya, misalnya siapa yang akan Ibu libatkan. Nah, supaya harapan Ibu ini bisa tercapai. Kan, itu. Mungkin tidak hanya sekedar Ibu itu dengan siswanya kan, mungkin ada dukungan dari teman-teman yang lain kan terkait metode. Mungkin dia bisa melibatkan teman yang lain yang juga punya pengalaman yang sama dan pernah menemukan solusi. Mungkin itu tambahan saja saya lihat. Barangkali secara keseluruhan saya lihat proses coaching yang dilakukan sudah cukup bagus. Demikian dari saya. Terima kasih Iya. ya buat saran, dan terima kasih juga